Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, nah kali ini kita akan coba membahas tentang informasi PPDB online ya. Nah, jadi di tahun 2020 ini untuk penerimaan peserta didik ya. Nah, yang baru buat Bapak Ibu atau adik-adik kelas 9 SMP mungkin sedang mencari informasi tentang PPDB online. Nah, sehubungan dengan memang situasinya lagi pandemi corona, jadi memang diwajibkan dan disarankan untuk orang tua maupun peserta didik yang kelas 9 SMP untuk mendaftarkan melalui jalur online untuk SMA negeri ya. Nah, jadi informasinya bisa kita lihat di channel ini atau langsung ke website daripada PPDB online Sumut ya kan. Jadi silakan dicek di sana. Nah, jadi untuk pendaftaran siswa baru SMA maupun SMK negeri, nah itu dimulai tanggal 26 Mei ya, tanggal 26 Mei ya sudah dimulai. Nah, nanti bisa di-download aplikasi PPDB. Nanti akan saya berikan bagaimana caranya. Boleh kita lihat di sini, ya. Nah, oke, jadi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel ini Bapak Ibu dan adik-adik kami kelas 9 SMP supaya kamu mendapatkan terus informasi tentang tutorial-tutorial pendaftaran dari PPDB online di sekitaran Provinsi Sumatera Utara. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, nah sekarang kita lihat syarat-syaratnya. Apa-apa saja syarat-syaratnya. Yang paling utama yaitu adalah calon siswa yang ingin mendaftar yaitu lulusan SMP sederajat ya, lulusan SMP sederajat dan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ya bagi SMP sederajat tamatan tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi tahun ajarannya ada 3 tahun ya kan. Jadi 2017 2018, kemudian 2018 2019, kemudian 2019 2020. Nah, kemudian di tahun 2020 ini di PPDB di SMA maupun SMK negeri memiliki pendaftaran itu dengan 4 jalur ya, dilakukan dengan 4 jalur. Yang pertama jalurnya adalah jalur zonasi dengan kuota 50%. Jadi jalur zonasi dengan kuota 50% dari daya tampung sekolah. Jadi kalau misalnya daya tampung sekolah misalnya ada sekitar 300, berarti untuk jalur zonasi ada sekitar 300 gitu ya kan. Berarti 600 tadi 300, berarti jalur zonasinya berarti sekitar 150 ya. Nah, jadi zonasi. Nah, itu untuk jalur zonasi berarti 50% daripada daya tampung sekolah gitu. Nah, di jalur ini yang perlu kita pahami di sini siswa yang rumahnya paling dekat ke sekolah yang didaftar. Jadi kalau misalnya ini sudah banyak yang paham. Jadi kalau misalnya dia di sekitaran sekolah itu berarti tempat tinggalnya itulah yang masuk dalam zonasi 50% tadi. Jadi jaraknya itu minimal 20 km dari sekolah. Jadi jaraknya itu 20 km dengan sekolah. Nah, memang banyak juga kadang-kadang
20, sekian gitu. Ada juga yang masuk dalam 20 km, kadang nggak bisa daftar ya. Jadi memang ini intinya di syarat ini adalah 20 km dari sekolah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, adik-adik kami, yang kedua namanya jalur afirmasi ya, jalur afirmasi. Yang di sini jalur afirmasi ini maksudnya adalah jalur yang merupakan latar belakang kurang mampu ya. Jadi latar belakangnya kurang mampu. Nah, kuotanya paling sedikit 15%. Jadi ada sekitar 15%. Nah, untuk Bapak Ibu, adik-adik kami semuanya, di jalur ini calon siswa harus melampirkan yang namanya bukti surat miskin ya. Jadi harus lampirkan yang namanya bukti surat miskin atau surat tidak mampu ya kan. Nah, atau keikutsertaan peserta didik ya. Peserta didik itu dalam program penanganan keluarga ya, penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi intinya harus yang afirmasi sekitar 15% tadi untuk latar belakang kurang mampu, begitulah ya. Nah, oke, jalur yang ketiga, kita masuk ke jalur yang ketiga. Jalur yang ketiga itu adalah jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan atau anak guru setempat dengan kuota 5%. Jadi untuk jalur yang ketiga ini yaitu perpindahan tugas orang tua, misalnya orang tuanya misalnya seorang aparat misalnya pindah ke suatu daerah, berarti dia akan diberikan kuota 5% ya, 5% dari seluruhnya gitu. Jadi 5% kan tadi kan sudah 50%, kemudian tambah 15%, tambah 5 sudah 70% dong ya. Nah, jadi di sini 5% ya kan. 5% bisa kita lihat 5% ya. Nah, di jalur ini syaratnya adalah adik-adik kelas 9 SMP atau Bapak Ibu boleh membawa bukti surat penugasan dari instansi yang Bapak Ibu atau untuk adik-adik yang orang tuanya bekerja di penugasan di suatu instansi, tinggal membawa nanti surat tugasnya. Lembaga, kantor ataupun perusahaan yang mempekerjakan yang diterbitkan paling lama 2 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Jadi paling lama 2 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Oke. Nah, itu dia jalur yang ketiga. Berikutnya ada jalur yang keempat buat Bapak Ibu dan adik-adik kami semua, ada sekitar 30% ini karena tadi sudah 50 tambah 15 tambah 5 tambah 30. Nah, yang 30% ini namanya jalur prestasi akademik ya, jalur prestasi akademik dengan kuota 30%. Jadi jalur prestasi akademik ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata rapor ya, rata-rata 75 ya, semester 1 sampai 5 semua mata pelajaran. Artinya rata-rata rapornya harus 75 di semua mata pelajaran. Oke. Nah, jadi ini untuk jalur prestasi. Nah, mungkin ini juga sangat membanggakan bagi adik-adik yang punya rapor di atas 75. Nah, ini sangat semangat untuk mendaftarkan di SMA negeri yang kamu inginkan. Jadi misalnya boleh juga yang dari daerah, misalnya ada di kota ini, misalnya mendaftar di SMA X ya kan, di luar daerah, kita ngambil dari jalur prestasi ya kan, prestasi akademik. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itulah 4 jalur yang perlu dipahami dan bisa disiapkan semua berkas-berkasnya yang berkepentingan dengan itu gitu. Kemudian ada jalur prestasi non akademik adalah dari hasil perlombaan. Jadi kalau misalnya ada perlombaan, penghargaan dalam bentuk sertifikat, yaitu juara 1, juara 2, juara 3, tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota ya. Jadi ada bisa kita buatkan di sini ya kan. Di sini ada diberikan namanya jalur
non akademik. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran dimulai ya kan di jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi mulai tanggal 26 sampai 8 Juni 2020. Nah, jadi ada 4 tahap nanti ini per cabang dinas. Jadi bisa dilihat nanti di websitenya ya. Nah, karena ini ada sekitar 4. Nah, kalau untuk Sumatera Utara bisa lihat di tanggal 26 sampai 29 itu tahap 1 ya kan. Nah, boleh dicek di sini ya kan, yang mana-mana aja. Kemudian di tahap 2 bisa kita cek di sini. Jadi tahap 2 ya kan di tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 2020 ya. Nah, kemudian di tahap 3 ada tanggal 3 sampai 8 Juni. Oke, kemudian untuk pengumumannya Bapak Ibu dan adik kami semua bisa dilihat. Untuk pengumuman hasil seleksi jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi lakukan 10 Juni 2020 ya. Jadi jangan lupa 10 Juni 2020. Kemudian verifikasi data dan pendaftaran ulang siswa yang lulus seleksi pada 11 sampai 16 Juni ya. Jadi tadi pengumumannya tanggal 10, kemudian untuk verifikasi dan pendaftaran ulang dimulai tanggal 11 sampai 16 Juni. Kemudian untuk jalur zonasi pendaftaran itu mulai tanggal 19 sampai 27 Juni 2020. Kemudian pendaftaran peserta khusus jalur zonasi ini termasuk juga untuk siswa yang tidak lulus melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi. Jadi bisa diikutkan. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi dilakukan pada tanggal 29 Juni tahun 2020. Sementara verifikasinya nanti boleh dilihat pendaftaran ulang yang lulus seleksi jalur zonasi di tanggal 30 sampai 6 Juli 2020. Nah, jadi intinya inilah informasinya yang perlu kita pahami dan boleh dipikirkan bagaimana untuk mendaftarkan di SMA negeri maupun di SMK negeri. Nah, jadi siapkan data-data adik-adik dan Bapak Ibu yang memiliki putra-putri di kelas 9 SMP saat ini. Nah, oke. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti berikutnya kita akan share lagi informasi-informasi yang baru. Oke, terima kasih Bapak Ibu adik-adik kami kelas 9 SMP. Siapkan dari sekarang karena kita harus menggunakan PPDB online. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Terima kasih. Salam para bintang.